sama semua isinya udah nggak ada, semuanya ngulang. Ini terakhir, saya tidak akan mengulang pimpinan, udah sama terus sama pimpinan, interupsi pimpinan. Terima kasih. Yang menyampaikan rekan-rekan, saya minta waktu satu. Di sini ada tata tertib, Pak, ya, jadi tolong jangan teriak-teriak. Kalau Anda nggak mau sini, Anda keluar aja. Ya udah keluar sekarang, ya keluar sekarang. Pimpinan, ini ada tata tertib. Baik, untuk menghemat waktu, kami persilakan mulai dari Ketua Umum Abdesi, nanti dilanjutkan dengan Ketua Umum Aksi, baru Ketua Kades Indonesia Bersatu, dan Apenas. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Haji Doli Kurnia Tanjung, yang juga sebagai Dewan Pembina DPP Abdesi. Yang terhormat Wakil Ketua Komisi 2 yang kami hormati, dan anggota Komisi 2 DPR RI yang kami banggakan. Mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Yang terhormat pengurus DPP Abdesi yang kami banggakan, pengurus DPD Abdesi, pengurus DPC Abdesi yang hadir di ruangan yang saya cintai ini. Yang terhormat Ketua Bappenas dan Sekjen BVD, terima kasih bisa hadir. Ketua Umum DVN PPDI perangkat desa sebagai mitra Abdesi yang selalu berjalan setiap saat dengan kita bersama BPD. Di sini alhamdulillah hadir Ketua Umum Aksi dan Ketua HIP Indonesia Bersatu. Dan saya baru ketemu nih, terima kasih nih, dua organisasi baru ini bisa sinergik pada hari ini bersama kita. Amin. Terima kasih, walaupun masih baru, sebenarnya saya baru ketemu hari ini Pak. Terima kasih. Bapak Pimpinan Komisi dan anggota DPR RI yang kami hormati dan kami banggakan. Kami pengurus DPP Abdesi mewakili kepala desa dan perangkat desa aktif di seluruh Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas pelaksanaan RDPU yang dilaksanakan hari ini. RDPU ini adalah bentuk nyata bahwa DPR RI senantiasa menjadi lembaga yang dapat merasakan suasana batin pemerintah desa di 74.961 desa seluruh Indonesia. Anggota DPR RI memahami betul masalah-masalah yang dirasakan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kami percaya bahwa Bapak dan Ibu anggota Komisi 2 DPR RI akan mampu mengakomodir aspirasi yang akan kami sampaikan dalam rapat dengan pendapat umum pada hari ini. Sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan nama saya, Surta Wijaya, Kepala Desa Bapanasem, Kecamatan Tulangka, Kabupaten Tangerang, selaku Ketua Umum, dan sudah menjabat Kepala Desa untuk periode ketiga ini. Sebelah saya adalah Sekjen DPP Abdesi, Bapak Anwar Sadat, Kepala Desa Cibeber, Kecamatan Kirapedes, Kabupaten Purwakarta. Juga sudah 3 periode, beliau juga masih menjabat sampai saat ini. Rencana ingin ke DPRD dan DPD RI sudah kiranya partai politik mengakomodir kami. Insya Allah kami ke depan akan calon Pak. Ada yang dari DPRD, ada yang DPR RI. Dari 33 ketua DPD Abdesi Provinsi dan pengurus DPP Abdesi, kami hadir penuh sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kami kepada DPR RI yang sudah banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa seluruh Indonesia. Melalui kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang setiap tahun duduk bersama Abdesi mendengarkan keluhan dan aspirasi desa seluruh Indonesia. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati. Forum yang mulia ini tentu kami ingin memperkenalkan bahwa Abdesi adalah organisasi profesi pemerintahan desa tertua di Indonesia yang berdiri tanggal 17 Mei 2005. Abdesi organisasi yang lebih tua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
Pengurus abdesi pun saat ini umumnya terlibat dalam mendorong lahirnya Undang-Undang Desa tahun 2014. Abdesi saat ini beranggotakan 6.000 lebih desa seluruh Indonesia telah terbentuk di 33 provinsi dan 401 kabupaten Indonesia. Masih ada tersisa 15 kabupaten kota belum terbentuk hingga saat ini. Abdesi yang anggotanya adalah kepala desa aktif dan kepala desa punya juga perangkat desa akan senantiasa berkiblat kepada pemerintah sah melalui presiden, gubernur, bupati, wali kota. Abdesi tidak berapresiasi dengan kepentingan politik praktis. Abdesi lahir untuk mendukung percepatan pembangunan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ketua Wakil Ketua anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, dalam pandangan Abdesi, revisi Undang-Undang Nomor 6 tentang desa penting dilakukan untuk menjawab persoalan dan rasa setelah berlangsungnya selama 8 tahun. Evaluasi ini sangat penting guna mengevaluasi pelaksanaan, implementasi dan sinkronisasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dengan kondisi masyarakat serta dengan undang-undang lainnya yang terbit setelah tahun 2014. Dalam pandangan Abdesi, ada dalam 10 klaster pokok yang perlu dilakukan revisi, penyesuaian, penambahan, dan pengurangan. Abdesi telah membentuk tim melakukan pendalaman dan saat ini masih bekerja dipimpin oleh Ketua MPO DPP Abdesi Bapak Muhammad Asri Anas dan Saudara Agung Heri Susanto PST. Beliau adalah mantan Sekjen Abdesi, sekarang beliau menjabat di MPO. Adapun 10 poin pokok yang kami maksud yaitu: 1. Kedudukan dan jenis desa. 2. Tugas tanggung jawab penataan desa. 3. Kewenangan desa. 4. Penyelenggaraan pemerintahan desa. 5. Peraturan desa. 6. Keuangan dan aset desa. 7. Pembangunan desa dan pembangunan kawasan desa. 8. Ketentuan khusus desa adat. 9. Hak kewajiban desa dan masyarakat desa. 10. Pembinaan dan pengawasan. 10 ketentuan di atas kami senantiasa susun dalam bentuk daftar inventarisasi masalah atau DIM serta rancangan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 persandingan. Kami tentu fokus membahas perubahan Undang-Undang Desa sebab Abdesi sadar bahwa urat nadi pembangunan desa ada di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Ketua dan anggota Komisi 2 yang kami hormati dan kami banggakan, setelah pandangan umum ini kami akan menyerahkan DIM dan rancangan Undang-Undang Persidangan penyempurnaan akan kami susulkan. Ya, secara akademik, Abdesi siap mempertanggungjawabkan untuk menjadi bahan dan perbandingan akan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Tetapi melalui kesempatan ini ada 10 poin penting yang kami ingin sampaikan sebagai aspirasi kepala desa, BPD, perangkat desa yang tidak bisa dipisahkan dalam ketentuan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, yaitu: 1. Dibutuhkan penyesuaian persandingan dan penyesuaian terhadap Undang-Undang 2023 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Kewenangan desa penuh dalam menentukan arah pembangunan desa sebagaimana ketentuan kewenangan penyelenggaraan pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa. Jangan seperti saat ini Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan kewenangan ke desa, tapi program dan kebijakan alokasi anggaran ditentukan oleh Kementerian Desa, sehingga proses demokrasi penentuan program dan anggaran melalui musyawarah desa jadi tidak memiliki nilai dan wibawa, padahal dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. 3. Penghasilan tetap kepala desa, BPD dan perangkat desa, serta tunjangan dan jaminan kesehatan bersumber dari APBN dan alokasi desa, yang dituangkan anggaran pendapatan belanja desa yang layak dan berbasis kinerja, sehingga gaji pokok memiliki kesamaan, waktu pembayaran sama dan tepat, asuransi kesehatan sama, dan tunjangan kinerja berbeda berdasarkan beban kerja setiap desa dan wilayah. Jangan seperti saat ini kepala desa dan perangkat desa kerja 24 jam, tetapi asuransi kesehatan tidak ada, bahkan 80% kepala BPD perangkat desa tidak memiliki asuransi. Penyebab utama adalah pembiayaan
dilekatkan di dana alokasi desa bersumber dari APBD. 4. Tunjangan kerja kepala desa sebagai kepala pemerintahan yang lebih secara politik sebesar 3% sampai 5% yang bersumber dari dana desa yang penggunaannya secara makro ditetapkan penggunaannya. Jangan seperti saat ini sampai hal paling kecil penggunaan 3% diatur oleh Kementerian Desa tanpa melihat kondisi wilayah dan kebutuhan masing-masing desa se-Indonesia. 5. Masa jabatan kepala desa dan BPD dari 6 tahun menjadi 9 tahun maksimal 3 periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Pasal 39 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 6. Ketentuan dalam Undang-Undang Desa dan Keuangan Negara tentang alokasi dana desa sebesar 10% dari APBN setelah dikurangi subsidi dan pembayaran utang atau pinjaman negara, bukan 10% dari dana perimbangan yang diterima pada kabupaten dan kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Setelah dikurangi dana alokasi khusus, 10% dari APBN akan membuat desa maju mandiri dan menjadi pusat pertumbuhan. Mengingat penduduk Indonesia sebesar 85% bermukim hidup di desa dan wilayah NKRI 92,1% adalah wilayah desa. 7. Koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang melakukan tugas pemerintahan ke wilayah desa agar melakukan koordinasi penuh ke pemerintahan desa, termasuk tugas yang sifatnya bisa dilimpahkan agar diserahkan ke pemerintahan desa. Studi kasus program kementerian dan lembaga banyak masuk ke desa tetapi tidak melalui koordinasi pemerintahan melalui pendataan, pelaksanaan dan evaluasi program termasuk pendataan BPS, pendataan penduduk miskin tidak melibatkan pemerintahan desa tetapi kembali ke desa ketika ada masalah termasuk data sangat banyak tidak update. 8. Substansi demokrasi dalam pemilihan kepala desa bisa dimaknai pemilihan berhadapan dengan kotak kosong. Pilkades dapat berhadapan kotak kosong sebab sangat banyak pilkades dilaksanakan di mana seorang calon berhadapan dengan calon boneka. Sengketa pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala desa dan BPD dilakukan secara serentak guna menciptakan efisiensi dan demokrasi yang lebih sehat. 8. Mekanisme pencalonan kepala desa, BPD serta pelaksanaan terhadap tahapan dilakukan oleh lembaga khusus bisa jadi lewat KPUD sehingga proses lebih demokratis, terukur dan jauh dari intervensi politik daerah. Contoh saat ini marak terjadi banyak calon incumbent kepala desa digugurkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh bupati karena dianggap bukan orang bupati. Termasuk penyelesaian sengketa pilkades diselesaikan di badan lembaga khusus yang ditunjuk tanpa masuk ke lembaga peradilan hukum. Studi kasus ada pemilihan kepala desa harus pemilihan ulang karena rekomendasi pengadilan negeri. 10. Syarat pencalonan kepala desa diperketat dengan mempertimbangkan aspek atas pendidikan dan lembaga domisili di wilayah desa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas kepala desa. 11. Pejabat kepala desa dipilih melalui musyawarah desa bukan diangkat dan ditunjuk oleh bupati. Pejabat yang terpilih melalui musyawarah desa ditetapkan oleh bupati guna menghormati demokrasi desa dan musyawarah desa pasal 45, pasal 46 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 6. Mohon maaf sekali. Ini teknis saja. Ya, Kan ini sudah ada di kita pegang masing-masing. siap. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ketum itu kan isi kalau undang-undangnya sedang dilakukan proses revisi. Siap. Nah, jadi menurut saya nanti juga aksi dan KIB sama Apelnas ke sini datang poinnya apa langsung. Kalau substansi isinya ini kan nanti akan bisa dilakukan pada saat memang undang-undangnya sedang direvisi, gitu. Nah, desakannya apa? Nah, itu yang penting. Oke. Desakannya itu yang penting. Nah, kalau bicara nanti soal tadi ini bagus semua, tapi ini bisa disampaikan kalau pada saat kita membahas undang-undangnya. Oke, siap. Ya. Ketua.
tapi saya pikir nggak ada masalah karena apa? Memberikan gambaran. Memberikan gambaran ketika kebetulan saya kan di Balik juga. Ketika usulan undang-undang revisi ini disampaikan, bisa dari kita, dari komisi, dari perorangan, bahkan dari masyarakat umum. Nah itu kan diperlukan semacam naskah akademik. Ya udah itu bisa naskah akademiknya bisa menjadi alasan dasar begitu Pak, supaya bisa masuk ke harmonisasi. Betul, ini udah ada di kita, udah disampaikan. Jadi maksudnya nanti kalau ini kita baca saja. Oke. Gitu. Nah, silakan. Agak dipersingkat aja kalau begitu, monggo Pak. Oke, yang poin-poin aja. Ini tolong Anda tamu di sini, kita yang ngatur, ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih pimpinan sidang, Pak Ketua Komisi 2. Ini adalah masukan dari sebuah pemikiran teman-teman dari daerah. Kita akomodir semua di sini, kita plenokan di pusat. Intinya apa yang kami sampaikan nanti akan kita berikan, ya. Setelah kita sampaikan nanti akan dibantu oleh ketua anggota BEL kita. Silakan Pak, ditambahkan aja. Udah selesai? Kan belum? Ditambahkan nih. Oh, oke, silakan. Tambahkan sebentar. Izin pimpinan. Saya nama Agung Herisanto dari Kepala Desa Sturjo, Kecamatan Dutuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kebetulan di Majelis Pertimbangan Organisasi DPP Apresi, dulu mantan sekjen. Untuk Undang-Undang 6 2014 tentang desa, Bapak, bahwa kami pada tahun 2018 Apresi diajak untuk mengevaluasi Undang-Undang Desa oleh Komite 1 DPD RI. Kemudian pada tahun 2019 kami juga diajak membahas terkait dengan draft revisi Undang-Undang Desa dan telah dimasukkan oleh DPD RI ke DPR RI. Tetapi menjadi long list prolegnas jangka panjang. Nah, sehingga dari sisi itu yang menjadi poin adalah bahwa Undang-Undang 6 2014 sudah 8 tahun dilaksanakan, sehingga kami para kepala desa memiliki data empiris atas pelaksanaan undang-undang yang telah bersama-sama kita dorong dulu Bapak, karena kami kebetulan 3 periode, tahun 2007 kami sudah menjabat kepala desa, sehingga semangat dan ruh kita di desa terkait dengan undang-undang desa ada beberapa pasal yang menurut kami perlu dilakukan revisi. Adapun pasal-pasal itu secara teknis sudah kita buat di tim yang nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan dan semua fraksi Komisi 2. Kemudian yang ketiga, bahwa sampai saat ini perlu kita ketahui semua bahwa pemerintah desa, kalau kita mengambil undang-undang desa adalah dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2. Sehingga beda dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, kedudukan desa sampai saat ini, apakah ini menjadi pemerintah daerah tingkat 3 juga tidak? Kemudian kita ini status sebagai pemerintahan itu seperti apa, Pak? Sehingga definisi desa di dalam Undang-Undang Desa nanti kita harapkan lebih tegas, sehingga status kita sebagai pemerintah desa ini betul-betul tegas di dalam undang-undang. Sampai saat ini menyebabkan status kami sebagai kepala desa ini secara pekerjaan tidak jelas. ASN bukan, P3K bukan, tenaga kontrak bukan, tetapi kadang kami juga dipersamakan dengan ASN dalam satu hal-hal tertentu, termasuk penggajian, dilarang kami juga untuk mencalonkan di politik, garis berhenti dan sebagainya. Padahal status kami kita lihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan bukan ASN. Kemudian terkait dengan masa jabatan yang krusial, Pak, bahwa sesuai dengan Undang-Undang 6 adalah 6 tahun 3 periode. Padahal di persyaratan Undang-Undang
untuk menjadi seorang kepala desa adalah dicalonkan, bersedia dicalonkan. Siapa yang mencalonkan di situ belum jelas, Pak. Kalau bupati, gubernur dicalonkan dari partai politik maupun independen. Kemudian yang terhormat DPR dicalonkan partai politik. Tapi kalau kepala desa dicalonkan oleh siapa? Ini belum jelas, Pak. Menurut kami adalah dicalonkan oleh rakyat desa sehingga nanti menjadi evaluasi. Bagaimana mencalonkan rakyat desa sehingga kami dan teman-teman melakukan kajian, juga saya selalu komunikasi dengan para ahli, para pakar yang intent dengan desa. Bagaimana kalau kita membuat lompatan untuk mencalonkan seorang kepala desa juga didukung minimal 20% warga desa, seandainya seperti itu. Ini barangkali, Pak, asumsi. Kemudian untuk selanjutnya, bahwa kedaulatan desa sampai saat ini, kita kedaulatan anggaran ini tidak bisa maksimal. Kedaulatan kita untuk membangun juga tidak maksimal karena terlalu rigid peraturan di tingkat pusat, yang itu menurut kami disebabkan karena undang-undang menurut kami belum tegas mengatur sehingga aturan turunannya ini menjadi melenceng. Kurang lebih itu, Bapak yang terhormat, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak Toha, yang dibalik siapa aja? Saya mau tanya, Saya dibalik ya. memang ini sekarang sudah masuk prolegnas? Belum. Nah, itu maksudnya begini. Jadi, kan kita udah berkali-kali ketemu. Benar nggak? Ya, setiap ada surat audiensi tidak pernah kita tidak terima. Dan inti dari semua pertemuan itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu meminta supaya terjadi revisi undang-undang nomor 6 tahun 2014. Dan saya atau teman-temannya sudah berkali-kali mengatakan kalau kami di Komisi 2 itu sejak pertama kami sudah masukkan ini menjadi prolegnas dalam periode ini. Tapi yang namanya proses penyusunan undang-undang, apakah itu undang-undang baru atau revisi, itu berdasarkan kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Sampai sekarang ini pemerintah belum menempatkan undang-undang ini menjadi prioritas untuk direvisi. Itu kenapa waktu itu saya nggak lupa ketemu yang mana yang terakhir saya bilang kalau bisa bapak-bapak dan ibu-ibu ketemu dengan pemerintah, ketemu dengan presiden. Ya, kalau kami masukkan. Makanya tadi kenapa saya intro, kenapa yang Bapak sampaikan itu seakan-akan seolah-olah kita ini sekarang sedang membahas revisi undang-undang. Gitu loh. Yang sejak dari Bapak-bapak pertemuan dulu itu sudah Bapak sampaikan berulang-ulang. Yang juga kami juga ada beberapa atau sebagian besar sepakat. Nah, setahu saya kehadiran Bapak Ibu sekarang ini kan yang urgen itu soal menghadapi pemilu 2024 kan? Benar kan? Moratorium kan? Nah, maksudnya fokus itu saja gitu loh. Apa yang hari ini menjadi urgen? Kalau bicara revisi undang-undang, bahan dari Bapak sudah banyak kami terima. Hari ini juga kami terima. Ya kan? Kita juga sudah punya ada beberapa referensi gitu. Nanti itu akan kita bicarakan pada saat memang sudah mau direvisi undang-undangnya. Sekarang tugas kita adalah pertama mendesak terus supaya undang-undang direvisi. Ya. Ini yang mau kita susun agendanya, itu yang harusnya kita bicarakan. Kenapa ini mendesak? Nah, yang kedua adalah dalam waktu dekat ini Bapak punya kepentingan apa? Gitu. Di luar revisi undang-undang. Karena kalau revisi undang-undang belum terjadi sekarang, kira-kira begitu. Jadi maksud saya supaya waktu kita nggak terbuang, kita membicarakan sesuatu yang belum ada. Gitu. Ya, kalau udah ada barangnya, ya baru kita diskusikan. Yang tadi yang Bapak sampaikan di semua itu, tadi yang 6 tahun 3 periode, alasannya apa, status kepala desa ini ASN atau tidak, itu kan semuanya diisinya di undang-undang. Gitu loh maksud saya Pak Ketum. Nah, jadi
poinnya ini teman-teman media ini kan ada apa fokusnya. Kalau fokusnya revisi undang-undang, ya tinggal kita tunggu aja nanti kapan mulai revisi undang-undangnya, baru kita bicara substansinya. Jawabannya sesederhana itu gitu. Tapi ini kan saya baca nih poin yang satu ini, agar dilakukan percepatan pemilihan kepala desa sekitar 7 desa yang masa jabatannya berakhir. Nah ini kan intinya kan, benar nggak? Atau ada yang lain gitu yang mendesak. Kalau revisi undang-undang semuanya kita punya kesamaan. Kami juga di Komisi 2 merasa bahwa revisi undang-undang itu perlu revisi. Sekarang kami sedang cari dan tolong bapak-bapak dan ibu-ibu bantu supaya revisi undang-undang ini bisa segera dilakukan. Dan tinggal political will dari pemerintah saja. Silakan Pak Ketua. Ya, makasih. Pertama memang yang mendesak adalah bicara tadi percepatan Pilkades 2023 itu hampir 7.000. Teman-teman di bawah sangat resah ketika terjadi moratorium. Kenapa demikian resah? Ketika terjadi PJS yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, maka masyarakat itu tidak lari kepada beliau ketika ada masalah. Yang sakit maupun yang apa, larinya kepada para pencalon. Kita bisa bayangkan kalau sampai 2 tahun dia diperpanjang, maka yang pencalon-pencalon di bawah itu terasa seperti apa. Saya merasakan itu ketika saya calon kepala desa. Jadi teman-teman mendesak lebih baik itu dilakukan sebelum Pilpres. Karena ada 72 hari kalau tidak salah aturan itu bisa dilaksanakan. Itu satu. Yang kedua, diperpanjang itu maksudnya diperpanjang karena moratorium terjadi kan perpanjangan Pak. Iya. Karena penyangkut Pilpres. dengan kepala desa yang Penundaan. sama Iya. atau di PLT kan atau di PJ kan? Di PJS kan Pak. Di PJS kan? Iya, kita jadi, maunya dilakukan saja sebelum. jadi tetap kepala desanya berakhir, Iya. cuma pemilihannya diundur. Iya, diganti oleh PJS. Selama dibanding dengan PJS. Pegawai negeri Pak. Oke, itu yang teman-teman bapak-bapak nggak mau toh? Iya. Ya oke. Yang kedua, saya pikir 2023 dana desa dilakukan benar-benar dijalankan oleh pemerintah desa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 2014 bahwa penggunaan dana desa sesungguhnya berdasarkan musyawarah dusun, musyawarah desa. Bersama dengan BPD, tokoh masyarakat menjalankan itu. Tapi setelah kita musdus, musdes, terbentuklah RPJMdes, RKPdes, Perdes, tapi lagi-lagi di ujung mau pelaksanaan peraturan dari pusat ada aturan ini. Jadi semua tidak berlaku lagi tuh yang dilakukan oleh desa. Ini kan jadi saya pikir kapan ini mau diberikan hak prerogatif desa untuk mengatur dana desa? Itu mendasar. Saya pikir 2023 itu bisa dilakukan. Ternyata masih diatur oleh pemerintah pusat. Itu 2. Saya tambahkan yang 3. Saya PTSL tidak menolak dan tidak a priori para kepala desa se-Indonesia. Tapi lagi-lagi PTSL ketika terjadi PTSL berubah status dari AJB ya, kemudian dari girik menjadi sertifikat. Ketika transaksi itu tidak lari ke desa, larinya ke notaris. Tapi ketika terjadi masalah lari ke desa. Dan ini kan perlu diluruskan. Jadi kenapa? Kita tidak menolak soal itu. Nah, notaris di pandangan saya adalah hukum dagang. Ketika sepi dia pindah. Tapi kami di desa urat nadinya sesungguhnya adalah tadi. Dari transaksi ada bagian kecil untuk operasional desa. Dan inilah yang kurang dipahami oleh pusat. Nah, harapan saya walaupun berubah status jadi sertifikat, paling tidak ada sebuah di situ transaksi sebagai saksi kepala desa. Jangan hanya persoalan tanah baru lari kepala desa, dipersalahkan desa. Tapi persoalan yang enak-enak ada di notaris pada akhirnya. Dan ini yang tidak dipahami. Jadi kami bukan menolak tentang PTSL dan sangat amat setuju dengan PTSL karena itu adalah menertibkan administrasi pertanahan. Itu juga mendasar. Saya pikir itu berbicara periodisasi sudah tadi kita sampaikan di awal. Saya pikir, nah itu juga hal-hal yang mendasar hak-hak desa, ya. Termasuk kalau jujur izin tentang desa kita juga kalau diambil pusat semua desa juga maaf aja nggak berdaya. Padahal ada otonomi desa. Itu dengan Undang-Undang Nomor 2014. Saya pikir itu tambahan dari saya. Di samping yang saya bacakan nanti akan saya serahkan kepada pimpinan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ini maksud saya kayak gini nih, ya. Isu aktual ya yang berkaitan dengan kita. Cukup dari Abdesi. Mohon izin pimpinan Jawa Timur, Abdesi. Terima kasih. Saya
agak tidak sependapat bahwa rapat ini harus hal-hal yang aktual tanpa kita bicara tentang latar belakang kenapa ada audiensi ini. Audiensi ini terjadi karena berkecamuknya kan, persalahan persepsi, salah paham, salah sangka kepala desa di level bawah dengan banyaknya organisasi yang sekarang timbul. Sehingga ada agenda tanggal 17 untuk aksi demo besar-besaran kepala desa di gedung DPR MPR. Makanya kita, Abdesi, mencoba untuk mengambil jalan tengah. Ketika Abdesi dituduh sebagai pihak yang menghalang-halangi terkait dengan demo 17 Januari besok. Ini harus saya buka. Karena di Jawa Timur, saya kewalahan. Saya Ketua DPD Abdesi Provinsi Jawa Timur. Teman-teman di sana bertengkar ribut hanya persoalan dukung-mendukung terkait dengan revisi undang-undang. Makanya kita datang ke sini seyukyanya. Ada jawaban yang bijaksana, yang arif, yang mengayomi bahwa aspirasi mereka patut untuk didengarkan dan patut untuk diperjuangkan, bukan dikat. Bahwa itu tidak penting revisi. Itu bahwa sekarang substansinya jangan bicara revisi, tapi besok 17 itu aksi itu bicara revisi. Mohon izin pimpinan. Jadi maksud kami adalah pada siang hari ini seyukyanya kalau bisa hari ini selesai terkait dengan revisi itu, maka kan aksi itu tidak akan sebesar yang diperkirakan. Tapi kalau hari ini ternyata sesuatu itu masih ngambang, ya bisa dilihat nanti tanggal 17 seperti apa demo besar-besaran aksi itu. Dan mohon izin, di lapangan pimpinan banyak politisi, oknumnya saya sebut, yang berkesempatan untuk mencalonkan menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, ini memberikan janji bahwa mereka bisa memperjuangkan positif revisi undang-undang desa itu bisa dilakukan, walaupun belum masuk prolegnas. Nah ini kan yang perlu kita antisipasi. Maksud kami, tolong kami yang di bawah ini tidak dijadikan korban gitu dari pergerakan politisasi untuk suksesnya sebuah kepentingan partai politik. Jadi aktor-aktor politik ini ya kan tidak semena-mena dengan strategi mereka sehingga kami dibenturkan. Itu yang terjadi di bawah. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada pimpinan Komisi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya Pak, betul Pak. Tapi maksud saya, ini Pak, mohon maaf. Maksud saya, kita datang ke sini, diarahkan, dibalikkan lagi ke kementerian atau ke pemerintah. Jadi, ada kasih baca suratnya tadi, cukup. Pimpinan Jawa Timur mana? Jawa Timur, terima kasih Pak. Sebelumnya, langsung saja. Ya, kami dari AKD Jawa Timur menyampaikan pada pimpinan beserta teman-teman yang ada di sini semuanya. Kita intinya hadir pada siang hari ini di gedung DPR RI diterima dengan baik. Adalah tujuannya satu Pak sebenarnya, tanpa harus muter sana ke sini, adalah tentang stabilitas desa yang harus kita jaga. Karena desa kuat, Indonesia maju, Pak. Udah, oke. Nah, belum. Agar dari itu yang perlu kami jelas adalah yang membuat permasalahan stabilitas selama ini tidak baik di desa adalah demokrasi yang pendek. Maka dari itu kami dari Jawa Timur menyampaikan kepada pimpinan DPR RI Komisi 2 untuk supaya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 ayat 1 sehingga apabila nanti diungkap di 11 tahun, insya Allah interupsi. Ini sama semua isinya udah nggak ada. Semuanya ngulang. Ini terakhir. Saya tidak akan mengulang. Pimpinan udah sama. Terus sama pimpinan. Interupsi pimpinan. Terima kasih. Kami yang saya menyampaikan. Rekan-rekan saya minta waktu satu Pak. Kita semua sudah diadakan kesempatan. Kalau nggak saya suruh jangkong. Siap betul. Siap. Interupsi pimpinan. Terima kasih pimpinan.
Jangan buat ribut Pak, tenang aja, jangan Ya. korupsi. Nanti saya serahkan, tenang aja. Iya Pak, Yuk silakan. tolong ditertibkan aja Pak. Mohon izin Pak, kami orang desa, kami kurang pendidikan, kalau dianggap kurang tata krama. Udah langsung Kami aja. mohon maaf, kami datang ke rumah kami walaupun dianggap tamu, mohon izin senior saya Pak Ketum Abdesi, terima kasih Pak Sekjen dari Papdesi, dari Aksi dan dari KIB, terima kasih telah menyuarakan. Intinya keinginan kami cuma satu Pak, kami dari desa menginginkan revisi Undang-Undang Ya, oke. Nomor 6 tahun Udah, oke. 2014. Dilanjut. Nah, bubar, pulang. Udah. Hah? Udah. Keluar semuanya. Pimpinan, Keluar. izin Pak. Tuh, itu lihat kan, yang dari kubur. Silakan aja Pak. Izin pimpinan. Solusi untuk bagaimana revisi undang-undang ini masuk di prolegnas prioritas tolong tahun dikasih 2023 Suratnya dikasih tadi. Suratnya biar dibaca Bapak itu. kepada Komisi 2 yang sudah, tapi kami ajak Udah Pak Agung. Udah cukup. Ya, terima kasih. pimpinan izin. Silakan Pak Agung. Izin Sulawesi Utara, pimpinan. Ya, Gorontalo. ngomong apa? Udah mau selesai nih. Pimpinan, satu kali. Pimpinan, mohon maaf. Enggak cukup, udah Ya. cukup, udah. Silakan. Mohon maaf. Udah sama. Saya ingin menyampaikan, tolong di aspirasi ini kami ditampung, Pak Pimpinan. Kurang Pertama, apa lagi Pak? Dari tadi. masalah dana desa, mohon ketika pemerintah pusat untuk menurunkan dana desa, ini harus ada konfirmasi. Jangan bersifat ujuk-ujuk dipotong. Udah, Kemudian tadi- yang kedua, tadi udah naikkan disampaikan. dana alokasi umum. Karena ini akan berimplikasi terhadap alokasi dana desa. Ya udah. Terima kasih. Udah, ini udah kedua kali. Sulawesi Utara, Oh, pimpinan DPD Sulawesi Utara. Sudah cukup. Ya udah oke. Terakhir ya. Siap, makasih pimpinan. Kalau sama saya Agak, saya pastikan ini nggak sama pimpinan. Terima kasih, saya dari DPD Abdesi Gorontalo. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Jumilar itu bahwa kita tidak diminta untuk bersatu-satu. Pertanyaannya adalah kalau kita bersatu, apakah anggota dewan sama juga bersatu dengan kita? Tidak bersatu-satu. udah. Itu ya. Kasih suratnya. Oh siap. Pimpinan, Pimpinan. udah Sulawesi Utara, saya mungkin pimpinan. Sudah cukup. Pimpinan Sulawesi Utara. DPD Sulawesi Utara. Cukup. Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah tadi dana desa ada 2 kali sampai. Ini sangat besar, Pak. Bapak Ibu sekalian. Sebagai pimpinan harus bisa menjelaskan terkait dana desa yang sangat berkurang cukup besar. Tolong semuanya mengikuti Pimpinan Sulawesi Utara dari ujung. Cukup. Terakhir, Sama. singkat saja. Sama. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu datangkan sini mewakili institusi masing-masing toh. Bapak percaya sama ketua umum masing-masing kan? Jadi kalau sudah ketua umumnya sampaikan A, jangan diulang-ulang lagi. Isinya sama. Berarti bapak-bapak nggak percaya sama ketua umum bapak-bapak. Ya sudah, kalau percaya, dan tadi udah diulangin semua. Ya. Bapak, tolong Bapak di sini ada tata tertib Pak. Ya, jadi tolong jangan teriak-teriak. Anda udah saya kasih ngomong tadi. Pak Ketua Umum nih tolong ditegur ya. Ya, kalau Anda nggak mau sini Anda keluar aja. Ya udah keluar sekarang. Ya keluar sekarang. Pimpinan, Ini ada tata tertib Pak ya. pimpinan, Ya. Kalau kita mau dihormati, kita harus hormati orang. Ya. Kan tadi sudah sepakat semua orang datang institusi, ada ketua umumnya. Ketua umumnya sudah nyampaikan dan dibantah-bantah itu nggak menghormati ketua umum juga. Ya.
forum ini forum resmi, Pak. Bapak-bapak diundang di sini dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, tata tertib di kita ini ada salah satunya sopan santun, saling menghargai. Ya, ada nggak semua bapak-bapak tadi yang nggak saya persilakan? Tapi kalau sama halnya, saya minta tolong jangan diulang. Dan nggak perlu teriak-teriak, Pak. Ya, nggak perlu teriak-teriak, bantah-bantah, gitu. Jadi kita tolong saling menghargai aja. Kalau kita mau menghargai orang, menghormati orang, tolong hargain kita juga, gitu. Ya. Enggak, Pak? Jadi saya berterima kasih kepada bapak-bapak semua untuk hadir di sini, ya, untuk menyampaikan aspirasi. Kalau tadi pertanyaan sama dari DPD Gorontalo, apakah bapak-bapak di DPR Komisi 2 bersama dengan bapak-bapak? Surat itu menjawab bahwa kami selalu bersama dengan bapak-bapak. Kalau orang bener